Selamat pagi, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat kembali kita untuk memuji Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Minggu tanggal 19 April 2020. Bersama hari ini dengan Kak Valin, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita kemas bersama dalam ibadah pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, karena hari ini kita mau bersyukur 7 hari lamanya Tuhan sudah kembali memelihara kehidupan kita. Di pujian Kidung Ceria nomor 72, biar kanak-kanak datang kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh beribadah kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak kami. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kiranya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Mendengarkan firman Tuhan kita pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami dengan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan boleh kami dengar dan boleh kami pelajari, dan terlebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 7, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Ya, adik-adik, silakan Alkitabnya dibuka. Kita akan baca dan kakak pimpin. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu ke depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun keras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya adik-adik,
Kakak mau bertanya dulu. Kakak mau menunjukkan sebuah gambar. Ada yang tahu di samping ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar? Ya, benar. Ini adalah gambar tongkat. Biasanya tongkat digunakan untuk apa ya? Apa? Coba kakak dengar. Iya, yang pertama biasanya untuk nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tua untuk membantu mereka berjalan. Yang kedua biasanya orang yang sakit, mungkin ada yang jatuh dari motor, ada yang kakinya tidak bisa digunakan dengan baik karena lagi sakit, maka dibantu supaya bisa berjalan dengan tongkat. Iya, yang kedua, boleh tahu ini gambar apa ya? Betul, ini adalah gambar seekor ular. Tadi ada tongkat, sekarang ada ular. Adik-adik pernah ketemu ular atau lihat ular? Iya, pernah kali ya, atau pernah lihat gambarnya. Iya, jadi gambar ular pernah lihat, kemudian pernah lihat ular asli. Takut nggak kira-kira kalau ketemu atau yang sudah pernah ketemu dan lihat ular? Pasti takut. Iya, kita tadi sudah dengar firman Tuhan dari bacaan kita. Ada dua orang bapak, yaitu Bapak Musa dan Bapak Harun. Mereka berdua diperintahkan atau diutus oleh Tuhan untuk menghadap Raja Firaun. Untuk apa mereka menghadap Raja Firaun? Karena mereka diminta oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk meminta kepada Firaun supaya bangsa mereka yang ada di dalam penindasan, ada di dalam perbudakan itu dibebaskan. Tetapi apa terjadi ketika Bapak Musa dan Bapak Harun berangkat ke istana Firaun? Mereka dipersilakan masuk, tetapi apa? Mereka ditolak. Raja Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel yang ada dalam perbudakan kerajaan Mesir. Iya, kemudian apa yang terjadi? Raja tetap nggak mau membebaskan bangsa Mesir karena bangsa Mesir ini sudah ada dalam perbudakan atau bekerja untuk Mesir. Bangsa Israel diperintah, dijajah untuk bekerja untuk bangsa Mesir. Kemudian apa? Apa tadi yang dibawa oleh Bapak Musa? Ada sebuah tongkat. Tongkat itu dilemparkan oleh siapa ya? Oleh Bapak Harun, dan tongkat itu berubah menjadi ular. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Tongkat yang terbuat dari kayu kemudian berubah jadi ular. Itu adalah perintah atau pekerjaan daripada Tuhan. Apa yang terjadi? Agak ketakutan Raja Firaun, tapi kemudian dia juga memanggil para penyihir, para pesulap-pesulapnya, memerintahkan juga untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Bapak Harun dan Bapak Musa. Iya, benar, mereka juga membuat hal yang sama. Tapi apa yang terjadi saat ular para penyihir ini mulai banyak? Ular yang tadi dari tongkatnya Bapak Harun itu makan ular para penyihir tadi. Wah, mereka ketakutan ya. Mereka merasa, wah, ini bisa terjadi. Tapi Raja Firaun tetap keras hatinya. Dia tidak mau, pokoknya tidak mau sama sekali untuk membebaskan bangsa Israel. Sehingga Bapak Musa dan Bapak Harun kembali
dengan keputusan yang sama, yaitu tidak mendapat izin dari Tuhan. Karena Tuhan mempunyai kuasa, Ia sanggup untuk bekerja dengan caranya yang ajaib. Melalui pembacaan kita pada hari ini dari Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13 mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah yang disembah Musa dan Tuhan Allah yang disembah Harun itu adalah Tuhan yang sama, yang berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada kita, menunjukkan mukjizatnya kepada kita. Adik-adik yang pernah sakit didoakan oleh mama papa, Tuhan menyatakan mukjizatnya dengan memberikan kesembuhan kepada adik-adik. Nah, saat ini musim apa? Musim virus apa namanya? Virus corona yang cukup menakutkan, enggak ya? Karena kita percaya ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada virus yang bisa menular dari orang yang satu ke orang yang lain. Jadi kita harus apa? Harus berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus menolong kita dalam keadaan yang ada saat ini. Virus ini boleh segera berlalu, virus ini boleh segera hilang, dan di minggu-minggu berikutnya kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik tetap ada di rumah, tetap jaga kesehatannya, minum air yang banyak, rajin cuci tangan, istirahat tidur yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi yang sudah disiapkan oleh mama papanya. Jangan malas makan ya. Iya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali adik-adik dari Kidung Ceria 227, tanganku hendak kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Kita akan berdoa syafaat bersama. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan bagaimana Bapa Musa dan Harun hidup taat dan setia kepada Tuhan, dan Tuhan memakai mereka untuk melakukan perbuatan mukjizat Tuhan. Tuhan, kami mohon untuk kehidupan kami anak-anak-Mu terus percaya kepada Tuhan. Saat ini di Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia sedang mengalami virus corona. Ada banyak orang yang sedang sakit karena terjangkit virus ini. Kami mau meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kiranya virus ini boleh segera berlalu Tuhan, boleh segera tidak ada lagi di Indonesia, bahkan di dunia. Dan kami anak-anak-Mu untuk minggu-minggu selanjutnya boleh kembali dalam kegiatan kami yang normal, datang ke gereja dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami memintanya kepada Tuhan, dan kiranya boleh terjadi seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, saat ini kami juga berada di rumah, dari rumah untuk melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Tolong kami dalam setiap hari-harinya supaya terus bersuka cita, terus bersemangat melakukan pekerjaan rumah, PR yang diberikan oleh guru-guru kami.
dan juga untuk segala hal yang kami kerjakan bersama dengan keluarga kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus tolong berkati supaya mereka boleh memperoleh kesembuhan, dan mereka juga terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter medis yang saat ini menangani virus yang sedang marak terjadi di Indonesia khususnya dan di beberapa daerah yang ada. Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka, berikan mereka kemampuan, sukacita untuk melakukan, terus memberikan perawatan, merawat para pasien yang terkena virus. Dan kami pun terus memintanya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam hari-hari kegiatan kami mau serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik dari Kidung Ceria 227, Tanganku hendak kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Kita akan berdoa syafaat bersama. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan bagaimana Bapa Musa dan Harun hidup taat dan setia kepada Tuhan, dan Tuhan memakai mereka untuk melakukan perbuatan mukjizat Tuhan. Tuhan, kami mohon untuk kehidupan kami anak-anak-Mu terus percaya kepada Tuhan. Saat ini di Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia sedang mengalami virus corona. Ada banyak orang yang sedang sakit karena terjangkit virus ini. Kami mau meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kiranya virus ini boleh segera berlalu Tuhan, boleh segera tidak ada lagi di Indonesia bahkan di dunia. Dan kami anak-anak-Mu untuk minggu-minggu selanjutnya boleh kembali dalam kegiatan kami yang normal, datang ke gereja dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami memintanya kepada Tuhan, dan kiranya boleh terjadi seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, saat ini kami juga berada di rumah, dari rumah untuk melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Tolong kami dalam setiap hari-harinya supaya terus bersuka cita, terus bersemangat melakukan pekerjaan rumah, PR yang diberikan oleh guru-guru kami. Dan juga untuk segala hal yang kami kerjakan bersama dengan keluarga kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk
teman-teman kami yang mungkin saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus tolong berkati supaya mereka boleh memperoleh kesembuhan, dan mereka juga terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter medis yang saat ini menangani virus yang sedang marak terjadi di Indonesia khususnya dan di beberapa daerah yang ada. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, berikan mereka kemampuan, sukacita untuk melakukan, terus memberikan perawatan, merawat para pasien yang terkena virus. Dan kami pun terus memintanya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam hari-hari kegiatan kami mau serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan bersama. Kita nyanyi dari Kidung Ceria. Bersyukur kepada Tuhan. Itu Kidung Ceria nomor 152. Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah persembahan ini supaya berguna bagi gereja kami, bagi pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 299. Kidung Ceria 299. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Kidung Ceria 299. 23. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, demikianlah rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk terus percaya kepadamu di dalam kehidupan kami, bahwa ada Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami, sanggup melakukan segala perkara mukjizat di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kehidupan kami boleh memuliakan nama-Mu dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing dan dimanapun kami berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ya, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat kembali beraktivitas. Tetap di rumah aja, rajin-rajin cuci tangan,
makan makanan yang sehat, nggak boleh jajan sembarangan, dan jaga jarak dengan orang lain, dengan teman, dan dengan siapapun yang kita jumpai harus ada jaraknya ya. Dan kita harus terus selalu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk terus berdoa kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan bahwa ada mukjizat Tuhan yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, seperti yang sudah Tuhan lakukan melalui hamba-Mu Nabi Musa dan juga Harun. Tuhan, saat ini kalau ada teman-teman kami yang sedang sakit, tolong mereka supaya mereka boleh memperoleh kesembuhan dan mereka senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, banyak orang-orang yang sedang sakit karena virus corona, Tuhan Yesus tolong berkati mereka supaya mereka juga boleh disembuhkan dari sakit yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk para dokter, para medis, para relawan yang ada, supaya mereka juga bersukacita, diberi kekuatan oleh Tuhan, kemampuan, supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan mereka juga dalam keadaan sehat dan kuat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kami dalam kegiatan kami, mengisi masa liburan kami. Kami melakukan setiap kegiatan-kegiatan kami dengan baik, seperti diajarkan untuk tetap di rumah, tetap rajin mencuci tangan kami, menjaga jarak dengan orang lain, makan makanan dan minuman yang sehat. Kami mau taat untuk melakukan semua itu supaya virus ini boleh segera berakhir, rantai penyebarannya boleh terhenti, dan kami mohon penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan supaya virus ini segera berlalu, boleh segera tidak ada lagi di Indonesia, bahkan di dunia. Kami memintanya kepadamu Tuhan, mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap keberadaan kami dan kegiatan kami selanjutnya dari hari ini dan untuk hari-hari berikutnya, kami boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berikan persembahan, kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. 2, 3 ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa di
di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk terus percaya kepadamu, terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami, dengan melakukan bagian kami, menjaga diri dengan tetap tinggal di rumah, makan makanan yang sehat, tidak jajan sembarangan, juga kami menjaga jarak dengan orang lain, sehingga rantai penyebaran virus ini boleh putus, boleh berakhir, dan kami menyerahkan kehidupan kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan terus ada bersama dengan setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Iya adik-adik, demikianlah ibadah hari Minggu kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa ada bersama, menyertai kehidupan kita. Kita juga harus tetap taat dan setia di dalam kehidupan kita setiap hari, melakukan bagian kita, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, tetap makan makanan yang bergizi, tetap istirahat yang cukup, banyak minum air, rajin-rajin cuci tangan, supaya virus coronanya cepat hilang dan tidak menular ke orang yang satu dan orang yang lain lagi. Baiklah, demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.